Bentar. Gara-gara jaringannya terputus sebentar tadi. Di sini Ibnu Mas'ud mengatakan man aradal ilma fa alaihi bil Qur'an fa inna fihi khabarul awwalin wal akhirin. Menguatkan hadis sebelumnya tadi ya. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, barang siapa yang menginginkan ilmu pengetahuan fa alaihi bil Qur'an, maka hendaklah dia membaca, mengkaji Al-Qur'an. Fa inna fihi khabarul awwalin wal akhirin, karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat berita orang-orang terdahulu dan orang-orang akhir zaman. Nah, di sini disebutkan i'tana al-qurra bi dhabti lughatihi wa takhriri kalimatihi. Para pembaca mestinya ya, para pembaca adalah memperhatikan ketepatan lughahnya, lughah Al-Qur'an, wa tahriru kalimatihi, dan juga memperhatikan penulisan kalimat-kalimatnya. Artinya ya kita memperhatikan lafadz-lafadz Al-Qur'an, bahasanya, tulisannya, di samping bahasanya, tulisannya, wa ma'rifatu makhariji hurufihi, dan juga mengenal makharijul hurufnya. Kalau bidhabti lughatihi berarti belajar bahasanya, kalau wa takhriru kalimatihi berarti mempelajari lafadz-lafadznya, kalimat-kalimatnya, tulisannya. Wa ma'rifatu makhariji hurufihi berarti di sini adalah tajwid ya. Kemudian wa adaduha wa adadu kalimatihi wa ayatihi wa suratihi wa ahzabihi wa ansafihi wa arba'ihi wa adadu sajadatihi. Nah, di sini kan berarti memperhatikan eksistensi Al-Qur'an secara menyeluruh ya. Ada makharij hurufnya, ada hitungan jumlah hurufnya, ada hitungan jumlah kata-katanya, jumlah ayatnya, jumlah suratnya, jumlah hizibnya. Tahu nggak hizib? Hizib itu separuh dari ruku' makro ya. Wa ansafihi itu makroknya, wa arba'i perempat halamannya, wa adadi sajadatihi dan hitungan atau jumlah ayat-ayat sajadahnya. Begitu juga wa ta'lim inda kulli asyri ayatin, dan juga pelajaran dari setiap 10 ayat. Nah, ila ghairi dzalika min hasril kalimat al-mutasyabihah. Nah, sampai kepada yang lebih dari itu, tapi min hasril kalimatil mutasyabihah, yaitu pembatasan kalimat-kalimat yang mutasyabihah, wal ayat al mutamasilah, dan juga ayat-ayat yang mirip ya, mirip, mutamasilah, bersemisal ya, min ghairi ta'arrudin lima'anihi, yang Al-Qur'an itu tidak ada pertentangan maknanya, min ghairi ta'arrudin lima'anihi, wala tadabburin lima auda'allah fihi, dan tidak perlu merenungkan secara sulit. Pokoknya wala tadabburin lima auda'allah fihi. Jadi Al-Qur'an itu maknanya jelas gitu ya. Meskipun kita tetap diperintahkan mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an ya. Artinya seolah-olah menurut kitab ini kita tidak usah mentadaburi secara daki-daki, kita sudah bisa menangkap makna dari Al-Qur'an itu. Ini untuk menunjukkan betapa Al-Qur'an itu
adalah petunjuk dari Allah yang mudah dipahami oleh manusia. Dalam Al-Quran disebutkan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Nah, ini baru bab apa namanya? Al-Qur'anu wa adabuhu wa fadailuhu. Ini kan seluruhnya kalau menurut di bawah ini ada 20 halaman ya. Banyak sekali ya. Maka nanti saya akan membaca dan rekam ya, baca rekam. Kemudian saya upload di psikologi, Anda nanti mengulang-ulang ya, memperhatikan ya. Ini juga saya rekam, cuman tadi terputus sebentar tadi ya. Mudah-mudahan yang pertama tadi juga terekam. Wa'tana an-nuhatu bil mu'rabi minhu wal mabni bil mu'rabi wal mabni minal asma wal af'al wal huruf al-amilah wa ghairiha. Ini apa namanya, termasuk hal baru yang saya pelajari juga karena di dalam Zubdatul Iqan tidak ada ini. Jadi ini menarik nih ya. Ahli nahwu an-nuhat, ahli nahwu. Nah, Anda juga harus belajar nahwu lagi bagi yang belum. Bagi yang sudah ya belajar lagi, mengulang ya. Wa'tana an-nuhat, ahli nahwu memperhatikan bil mu'rabi wal mabni. Memperhatikan yang mu'rab dan mabni yang ada dalam Quran itu minal asma, baik itu berupa isim, jadi ada isim yang mu'rab, ada isim yang mabni. Wal af'al, ada fi'il, ada fi'il yang mu'rab dan fi'il yang mabni. Itu dalam ilmu nahwu ada semua itu ya. Wal huruf al-amilah, dan juga huruf-huruf yang memiliki fungsi tertentu ya, seperti huruf jar, huruf nasab, huruf macam-macam ya. Wa ghairiha dan sebagainya. Wa awsa'u al-kalam fil asma' wa tawabi'uha wa durubil af'al al-lazim wal muta'addi. Nah ini. Wa awsa'u, dan para ahli nahwu itu memperluas perbincangannya fil asma, dalam membahas isim-isim di dalam Al-Quran, wa tawabi'uha, dan hal-hal yang mengikuti isim itu. Misalnya isim itu nanti ada na'at wal man'ut, ada al-atfu, ataf ma'tuf ya, dan sebagainya dan sebagainya. Wa durubil af'al, dan bentuk-bentuk fi'il. Ada yang lazim, ada yang muta'addi. Anda ingat enggak lazim muta'addi? Fi'il lazim, fi'il muta'addi. Wa rusumu khattil kalimat, dan bentuk khatnya, khat dari kata-kata di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu kan ada Rosmul Usmani, ada Rosam yang lainnya. Wa jami' ma yata'allaqu bihi, dan segala yang berhubungan dengan kalimat-kalimat Al-Quran itu, hatta anna ba'dahum a'rabu mushkilihi. Sehingga di antara mereka para ahli nahwu itu a'rab, bisa mengetahui i'rabnya kepada kalimat-kalimat yang muskil, kalimat-kalimat yang susah, itu pun bisa di-i'rab. Wa ba'duhum a'rabu kullihi kalimatan. Dan di antara ahli nahwu itu bisa mengi'rab semuanya dengan atau per kalimat, perkata. Jadi maka ada i'rabul Quran, ada ilmu i'rabul Quran. Nah, kalau mufassirun, wa'tana al-mufassirun, kita sampai jam
7 kurang 1/4 ya. Ini kurang 20 menit lagi. Wa'tana al-mufassiruna bi alfadhihi fawajadu minhu lafdhan yadullu ala ma'nan wahid wa lafdhan yadullu ala ma'naini wa lafdhan yadullu ala aksar. Ini menarik juga ini ya. Ini enggak dipelajari di fakultas ya, yang seperti ini. Ulumul Quran seperti ini enggak dipelajari di fakultas. Wa'tana al-mufassirun, para mufassir memperhatikan makna-makna lafat di dalam Al-Quran sehingga fawajadu minhu lafdhan yadullu ala maknan wahid. Jadi ada lafat kata yang maknanya hanya satu. Jadi maknanya tunggal, makna tunggal. Tapi ada lafzon yadullu ala maknayain. Tapi ada lafaz yang memiliki dua makna. Ya, misalnya kalau al-ilah itu maknanya satu. Al-ilah maknanya adalah al-ma'bud, sesuatu yang disembah atau Tuhan yang disembah. Tapi kalau Rabbun itu juga bermakna al-ilah, bermakna sesembahan, tapi juga bermakna sohibun, pemilik. Rabbun adalah pemilik. Seperti zaman jahiliyah, mereka menganggap dewa-dewa, ya, Tuhan-Tuhan yang banyak di komplek Ka'bah itu, banyak berhala-berhala, maka yang di tengah-tengah yaitu Ka'bah itu dianggap sebagai Tuhan yang memiliki Rabbul Bait, Tuhan yang memiliki. Jadi Sahibul Baitnya. Itu Rabbun, tapi juga Rabbun bermakna apa? Memelihara atau mendidik. Maka ada yang menyebut kata tarbiyah itu dari kata Rabbun juga. Jadi itu ala makna yain juga ala aksar. Jadi Rabbun bahkan tidak hanya makna yain tapi juga ala aksar. Maka di sini fa'ajaru al-awwal ala hikamihi wa awdahu makna al-khafi minhu wa khadu fi tarjihi ahadu muhtamalati zil ma'nayaini wal ma'ani. Jadi di sini ketika terjadi lafaz itu macam-macam, maka para mufassir yang pertama adalah mereka memberlakukan hukum-hukum terhadap lafaz-lafaz dan maknanya itu. Kemudian mereka menjelaskan makna yang tersembunyi dari lafaz-lafaz Al-Quran itu. Mereka juga memberlakukan tarjih. Mentarjih itu memilih yang paling rojih dari kandungan-kandungan makna di dalam sebuah lafaz, apakah itu yang memiliki dua makna atau yang memiliki banyak makna. Dari sekian makna itu yang paling rojih makna yang mana. Kemudian wa a'mala kullun minhum fikrahu wa qala bima wasala ilaihi ijtihaduhu. Maka kemudian para mufassir itu melakukan menerapkan pemikiran-pemikirannya di dalam menafsirkan Al-Quran, dan juga mereka mengatakan dari apa-apa yang bisa dicapai dengan ijtihadnya. Jadi tafsir itu merupakan hasil ijtihad, tetapi karena ijtihadnya itu merujuk kepada
Al-Quran itu sendiri dan juga merujuk kepada sunnah Nabi, maka tafsirnya ijtihad dalam menafsirkan Al-Quran insya Allah dalam kebenaran karena menggunakan kaidah-kaidah yang benar. Tapi kalau ijtihadnya tidak menggunakan cara-cara yang benar, maka hasil ijtihadnya bisa salah. Nah, itu mufassirun. Kemudian ada al-usuliyun. Al-usuliyun itu ahli usul fiqih terutama ya. Wa'tana al-usuliyun bima fihi minal adillah al-aqliyah wasyawahid al-asliyah wan nadhariyah. Mislu qawluhu ta'ala law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Ini al-usuliyin ini usuluddin ya, usulul aqaid ya. Jadi para usuliyun memperhatikan dalil-dalil secara akli, secara akal. Wasyawahid, tapi juga wasyawahid dan syawahid itu pendukung ya. Pendukung-pendukung dari al-asliyah, dari usuluddin itu, wanadhariyah dan juga teori-teori. Contohnya, jadi ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan dalil-dalil argumen rasional. Ya. Contohnya, laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau di dalam alam langit dan bumi ini, di dalam langit dan bumi ada Tuhan, ada banyak Tuhan, illallah, tidak hanya Allah ya, la fasadata, maka alam ini akan rusak. Alam ini akan rusak. Kalau di dalam alam ini ada Tuhan tidak hanya Allah, maka akan rusak. Ada Tuhan selain Allah, maka akan rusak. Ila ghairi dzalika minal ayat al-katsirah, juga ayat-ayat yang lain yang banyak ya. Fastambatu minhu, maka mereka mengambil istinbat adillatun ala wahdaniyatillah. Maka mereka mengambil istinbat dari ayat-ayat tersebut sebagai adillah, sebagai dalil untuk menunjukkan wahdaniyatullah, keesaan Allah, wa wujudihi, dan menunjukkan wujudnya, wa baqaihi, dan menunjukkan baqoknya, kekekalannya, wa qadamihi, dan menunjukkan qadimnya Allah, wa qudratihi, menunjukkan kekuasaannya Allah, wa ilmihi, menunjukkan ilmunya Allah, wa tanzihi amma la yaliku bihi, dan mensucikan, membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengan keagungannya. Wasammu hadzal ilmi, dan mereka menamakan ilmu ini, ilmu tentang penafsiran akidah yang bersifat akidah ya, dengan dalil-dalil akli dan juga pendukung dalil-dalil asliyah dan nadhariyah tadi, disebut dengan usuluddin, dengan pokok-pokok agama gitu ya. Pokok-pokok agama. Itu usuliyun yang pertama yang berkaitan dengan akidah. Tapi juga usuliyun yang kedua, wa kadzalika ihtamma al-usuliyun bi taq'idil qawaid wa dhahri ilmin, yakni usulul fiqh.
Nah, jadi usuliyun yang kedua memperhatikan yaitu pembuatan kaidah. Taqaid itu pembuatan kaidah. Taqaidul qawaid, pembuatan kaidah wa zuhri ilmin dan penjelasan ilmu usulul fiqh, yaitu usul fiqh. Wastadallu alal ahkam asy-syar'iyyah, dan mereka beristidlal dengan hukum-hukum syariah. Wa urful muslimun wa arafal muslimun bidzalika ilmul furu' wal fiqh. Dan kaum muslimin mengenal yang demikian itu ada ilmul furu', ilmu cabang, wal fiqh, ilmu fikih, bil idhafati ilan nazri ila ma fihi minat tarikhi wal qasas, dengan diidhafahkan, dihubungkan dengan pandangan atau teori tentang sejarah, wal kisos dan cerita-cerita, kisah-kisah, wal khutabi wal wa'di dan khutbah-khutbah, wal wa'di dan pelajaran-pelajaran. Mungkin ini termasuk khitab-khitab atau khutbahnya para nabi dan rasul terdahulu, wal wa'di juga pelajaran-pelajaran para nabi rasul, mungkin juga tokoh-tokoh yang lain yang ada di dalam Al-Qur'an seperti Luqmanul Hakim ya. Luqmanul Hakim itu membawa banyak mau'idhah ya dan sebagainya. Wa ilmul faraid, ilmu tentang faraid itu pembagian warisan, wal mawaris dan ilmu tentang waris. Kalau faraid itu pembagian mawarisnya dengan hitungan-hitungan tertentu di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Kalau mawaris itu warisannya secara menyeluruh. Bukan hitungannya saja. Faraid itu hitungan. Wa ahkamul wasaya dan hukum-hukum wasiat. Jadi orang yang mau merasa sudah tua atau merasa sudah tidak berumur panjang, dia berwasiat. Wasiat yang diberikan oleh seseorang kepada ahli warisnya bisa wasiat yang memang benar untuk diterapkan, tapi kalau wasiatnya enggak benar, ya diterapkan yang benar. Wa ilmul mawaqit, ilmu tentang penetapan waktu-waktu. Ilmul ma'ani, ilmu tentang makna-makna, ini terutama dalam ilmu balaghah. Wal bayan, ilmu tentang bayan, ini juga balaghah. Wal badi juga ilmu balaghah. Jadi banyak ini ya. Saya kira cukup ya. Nah, jadi ini sebagai contoh. Nanti saya masih akan melanjutkan rekaman dengan menampilkan teksnya dan sekaligus ada maknanya sedikit-sedikit, penjelasan maknanya. Nanti silahkan saudara putar ya videonya lewat psikologi, tapi ini saya buat YouTube saja biar tidak membebani memori kita. Ini saya kira Al-Quran adabuhu wa fadailuhu sebagian ya. Ini baru 5 halaman dari 20 halaman. Kita lihat globalnya saja dulu ya. Nah, di sini ada wa ummu ulumil Quran salasah. Induk ulumul Quran itu ada 3. Yaitu ada tauhid, ada tazkir, ada ahkam. Ini kita ambil ini aja dulu ya. Tauhid, tazkir, ahkam. Nanti rinciannya saya buat rekaman dulu ya. Jadi ada tauhid, tazkir, dan ahkam.
Nah, di sini ada penjelasan tentang di sini yang fadhailnya sannafa ba'dul ulama fi fadhailil Quran. Nah, di sini fadhailul Quran, tentang fadhailul Quran ada ulama-ulama yang memilih untuk berdasar hanya kepada hadis-hadis sahih seperti Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kemudian wa minhum man dzakara kullama warada bima fi dzalika al ahadits ad-dhaifah wal maudhu'ah. Dan ada juga yang menghimpun hadis-hadis, baik hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif, bahkan hadis yang maudhu'. Wa hujjatuhum fi dzalika targhibun nas bitilawah. Jadi yang terpenting, meskipun hadis dhaif, kalau itu mendorong untuk membuat manusia suka membaca Al-Quran, maka itu dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Madkhal bisanadihi ila Abi Ammar. Tapi Al-Hakim ini kan kemudian tetap mentakhrij, memilah mana yang sahih, yang hasan, dhaif, dan sebagainya. Ini ada juga tarikhud du'afa ya. Jadi sejarah hadis-hadis dhaif berkaitan dengan fadhail Quran. Nah, ini wa minas sahih fi fadhail Quran, di antara hadis-hadis sahih tentang fadhailul Quran. Ini enggak saya baca semuanya, nanti aja. Garis besarnya aja ini dulu ya. Ini tentang fadhailul Quran. Saya kira ini beberapa sudah kita kenal hadisnya ya. Ini yang pertama hadis yang paling terkenal nih. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini juga yu'ta yaumal qiyamati bil Quran wa ahlihi allazina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran wa tuhajuna an sahibihi. Ini juga hadis-hadis yang sahih yang lain ya tentang fadhailul Quran. Ini hadis-hadis tentang fadhailul Quran ya. Ada kalanya hadis yang sahih, hasan, ada kalanya yang dhaif. Ini misalnya yustahabbu al-iksar fi min qiraatil Quran wa tilawatihi. Qala ta'ala musniyan ala man kana dzalika da'abahu. Yatluna ayatillah ana al-lail, dan seterusnya. Ya, ini fadhailul Quran. Jadi bagian akhir ini hadis-hadis tentang fadhailul Quran. Ini juga pendapat-pendapat dari para imam seperti Imam Abu Hanifah ya, mengatakan mangqar al-Quran fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqahu li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Jibril fis sanati allati qabada fiha marratain. Jadi Jibril mendatangi Nabi untuk
mengecek bacaan Al-Qur'annya disebutkan di sini di dalam 1 tahun 2 kali. Maka kalau kita menghatamkan baca Al-Qur'an setahun 2 kali, ini menurut Abu Hanifah ya. Nangkara Al-Qur'an fi kulli sanatin marratain faqad adda haqqahu, maka sudah menunaikan hak-hak Al-Qur'an itu. Karena menurut beliau Nabi menunjukkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril dalam setiap tahun itu ada 2 kali. Wakila yukrahu at-ta'khir an khatmihi aksar min arba'ina yauman bila uzrin. Nah, di sini disebutkan tidak disukai ya, tidak disukai, dimakruhkan. Orang-orang yang menunda-nunda, mengakhir-akhirkan untuk menghatamkan Al-Qur'an. Jadi bahkan menghatamkan Al-Qur'an lebih dari arba'ina yauman, lebih dari 40 hari tanpa uzur, maka ini tidak disukai, yukroh ya, tidak disukai. Ini Abdullah bin Umar mengatakan, bertanya kepada Nabi, fikam takhtimu Al-Qur'an, dalam berapa hari, berapa lama engkau ya Rasul menghatamkan Quran? Qal fi arba'ina yauman. Nabi mengatakan dalam 40 hari. Jadi ini ada hadis macam-macam ya, ada yang setahun 2 kali itu sudah memenuhi haknya, tapi yang bagus di sini disebutkan tidak lebih dari 40 hari sudah khatam Quran. Setiap 40 hari menghatamkan Quran dan seterusnya ya. Ini fadhailul Quran. Saya kira begitu untuk kuliah hari ini. Nanti selebihnya saya akan usahakan ada beberapa bab yang saya baca, kemudian saya rekam, saya upload di psikologi, antum memperhatikan ya. Nanti kelompok-kelompok yang bertugas tinggal mengambil ya, membaca dan mengambil inti dari teks yang ditugaskan untuk dibaca. Tapi teksnya itu sebagian sudah saya baca ya. Ya, mungkin saya membaca mungkin sepertiga atau separuh dari teks yang ditugaskan, Anda melanjutkan. Tapi kandungannya Anda tangkap secara keseluruhannya, dan untuk mengambil isi kandungan dari teks yang ditugaskan, saudara boleh merujuk kitab-kitab yang lain ya. Termasuk kitab-kitab yang berbahasa Indonesia. Saya kira begitu untuk pertemuan pagi ini. Ada yang ditanyakan? Oh ya, untuk mengganti yang tanggal 11 kira-kira kapan? Hari apa? Jam berapa? Atau nanti dimusyawarahkan dulu, kemudian disampaikan lewat grup, ya. Disampaikan lewat grup WA ya. Kalau malam bisa nggak, Ustaz? Insya Allah bisa. Soalnya Rabu malam itu kami kosong, Ustaz, kuliah Sobron. Rabu malam ya, oke. Ya. Rabu malam ya. Insya Allah nanti. Kalau Rabu itu kan, kalau saya Rabu siang sore itu memang ada agenda rapat PP Majelis Tabligh, tapi seringkali kan rapatnya online juga. Kalau rapatnya online, maka biasanya jam 3-4 sore udah selesai, sehingga malam bisa. Tapi kalau saya harus datang ke Jogja, maka Rabu malam mungkin tidak bisa. Tapi kita usahakan Rabu besok saya akan rapatnya ikut online saja, sehingga malam bisa
kita ketemu ya. Nanti Rabu malamnya online lagi saja ya. Online lagi. Iya, Ustaz. Ya. Kalau online ini kan juga teman-teman yang masih ada di kampung ada berapa ya? Yang belum berada di pondok. Masih banyak, Ustadz. Kemarin kan udah ada yang pernah ke sini. Ya. Tiga orang. Tapi karena kemarin memang masih online, jadi ada yang pulang. Ya. Kira-kira ada berapa persen yang pulang itu? Yang pulang itu ya hampir 30%, Ustadz. Oh gitu ya. Jadi kalau begitu, ya kita tetap nanti selang-seling. Kadang online, kadang offline gitu ya. Kita selang-seling. Nanti kalau kita offline, kalau bisa cari ruang di atas, ya. Ruang di atas atau di mana yang sinyalnya di situ ada sinyal yang bagus, ya, sehingga kuliah saya tetap saya online kan, sehingga yang di luar pondok bisa mengikuti gitu ya, mengikuti. Jadi ini kita sambungkan ke jaringan Zoom atau Google Meet, nanti yang di luar pondok tetap bisa mengikuti. Ya mungkin tidak maksimal, tapi yang penting bisa mengikuti. Saya kira begitu untuk pertemuan hari ini. Kita insya Allah ketemu lagi nanti Rabu malam, dilanjut Kamis pagi. Tinggal nanti kalau Rabu malamnya online, nanti Kamis paginya kita lihat situasi, bisa online, bisa offline. Sebentar lagi nanti saya bagikan presensinya supaya nanti kemudian kita isikan presensi itu di presensi offline yang ada di pondok ya. Jadi yang online ini kita offline kan di presensi di pondok supaya tercatat baik semuanya. Saya kira begitu, kita akhiri pertemuan pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang dari luar pondok yang gabung siapa saja? Coba angkat tangan. Yang dari luar pondok. Mana? Teman dari mana? Ustaz. Mana? Banjarnegara, Ustaz. Banjarnegara. Yang lainnya siapa? Sulawesi, Ustaz. Sulawesi, siapa? Hidayatullah. Sulawesi mana? Sulawesi Tenggara, Ustaz. Sulawesi Tenggara. Kapan mau ke Solo? Hari Ahad ini, Ustaz. Oh ya. Yang lain lagi siapa yang dari daerah? Saya, Ustaz. Siapa ini? Ari Hardi. Iya. Mana, Mas? Dari daerah mana? Dari Indramayu. Indramayu. Jawa Barat. Jawa Barat. Oh ya. Yang lain lagi? Udah ya, itu aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya.